Jadi kita mau ngomongin soal anak usia 7 tahun yang belum bisa baca sama belum bisa ngaji. Nah ini. Cepat-cepat pergi. Aku yang rekam, teman-teman. Assalamualaikum. Aku mau pergi ke bengkel untuk ganti oli motorku. Ayo, tebak papaku mau kemana? Tempat apa namanya? Motor yang mana? Motor yang ini. Nih. Yang ini Vira. Ya Allah, Papa. Ini kita mau ganti olinya. Ya Allah, Papa itu punya Yumna. Yumna masih kecil dan bayi. Umur 1 tahun lagi. Kita ganti oli dulu. Yes. Ini tas buatanku, guys. Lucu nggak? Ribis, ayo teman-teman, kita pergi sebelum aku basah bajunya. Aku siap pergi. Jilbabku kok begini ya, Papa? Jilbabku bentuk apa ini? Assalamualaikum, Mama. Maskerku. Kenapa tidak taruh di situ? Apa lebih baik tasnya aku buang saja? Tasnya nggak cocok, talinya juga nggak cocok. Hai guys, maskerku jatuh dari tas kecil. Papa sedang buang. Tit. Sinar matahari. Tapi sinar matahari. Doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Wah, aku takut. Wah, ada jumlokan lagi. Bersiap-siap, teman-teman. Pegangan kuat-kuat. Ya, uya. Wah, lagi-lagi ada jumlokan. Wih, awik. Lagi-lagi ada jumlokan. Banyak di rumahku ini jumlokan. Lagi. Wih, kok. Wih, kok. Alah, ini jalannya. Apa jadi begini? Ini jalan. Udah mau creamy.
belum sholat. Aku sholat dulu. Nih. Halo Masjid Khairul Rizikin. Aku lepas sepatu hitamku dulu. Wih, Muhammad Bahudinya gaya di Jayapura. Tapi sekarang saya di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ore, kita main hujan, basah kuyup. Hujan hanya 10 menit tapi luar biasa derasnya. Oke, alhamdulillah sudah sampai di bengkel, Vira. Ya, tapi yang lain. Terus basah kuyup. Ya, Kenapa sampai di bengkel yang lain? karena bengkel yang di sana itu tutup. Iya, tadi kita pergi ke bengkel yang jauh ternyata tutup. Bengkel yang dekat rumah malah buka. Itu aneh. Terus tadi Vira ngerasa nggak? Kita naik motor berdua, Vira pakai tas, Vira ingat sesuatu. Enggak. Nggak ingat apa-apa. Nggak ingat Iya, sesuatu. Kita naik motor, Kita. terus Vira pakai tas. Ingat apa? Ini kita. Ingat cinta. Ingat waktu Vira sekolah. Iya, ingat aku sekolah lagi. Kenapa waktu Vira sekolah? Waktu aku sekolah itu aku pergi pakai tas dan naik motor. Iya, udah lama ya. Iya. Terakhir Vira sekolah kapan ya? Udah bulan apa ya? Bulan Februari. Udah lama banget ya. Iya. Setiap Nah, pergi sekolah selalu diantar pakai motor. Jadi itu jadi pengalaman, ya kan? Iya. Terus nggak lihat apa-apa. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa nih? Ini kita lagi nungguin motor di servis. Jadi kita mau ngomongin soal anak usia 7 tahun yang belum bisa baca sama belum bisa ngaji. Nah ini. Aku 8. Ya, jadi banyak orang tua itu khawatir kalau anaknya itu nggak bisa baca sama nggak bisa ngaji di usia 7 tahun. Akhirnya usia 3 tahun sudah dipaksa ngaji. Usia 6 tahun sudah diajarin baca. Padahal umur segitu otak anak itu belum siap. Otak anak di usia segitu itu belum siap. Mereka masih belum bisa fokus, ya. Otaknya itu masih ingin bermain, masih ingin bergerak. Jadi ketika kita perkenalkan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip otak saat itu, maka yang terjadi adalah proses pertumbuhannya menjadi terganggu. Kalau nggak terganggu di saat itu, nanti akan terganggunya ketika nanti dia dewasa muda. Apa rujukannya? Wah, udah banyak banget kajian neuroscience dari luar negeri itu, bahkan dari dalam negeri yang menganjurkan memang anak itu diajarin membaca atau diajarin sholat di usia 7 tahun, jangan di bawah itu. Bahkan rujukan dari agama pun, Nabi itu menganjurkan mengajarin anak sholat itu di usia 7 tahun dan sarankan untuk dipukul ketika umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun dipukul kalau dia tidak sholat. Nah, gimana caranya supaya tidak perlu dipukul usia 10 tahun? Ya berarti kita punya waktu 3 tahun untuk melatih anak-anak itu sholat. Jadi usia 7 mulai baru 10. Ingat ya, sholat itu butuh fokus, diem, konsentrasi. Jadi kalau kita ajarkan mereka di bawah 7 tahun itu malah merusak. Gitu, makanya Nabi sendiri menyarankan diajarin di usia 7 tahun karena saat itu otak udah siap. Nah, kita punya waktu 3 tahun buat ngajarin mereka sampai usia 10 tahun. 10 tahun itu baru wajib. Nah, Vira sendiri ini tidak bisa baca di usia 7 tahun dan tidak bisa ngaji di usia 7 tahun. Ibunya waktu itu udah gelisah banget. Karena anak-anak kanan kiri tuh udah berlomba-lomba diajarin ngaji lah, diajarin baca lah. Sekarang usianya ada berapa, Vira? 8 tahun ya? Iya. Usia 8 tahun, kita ngajarin dia fokus baca sama ngaji itu usia 7 tahun. Dan hasilnya sekarang alhamdulillah udah lancar banget. Ya, udah lancar. Kenapa? Karena di usia 7 tahun kita
kita buat dia penasaran. Jadi usia 5 tahun sudah mau belajar baca, kita biarin enggak. Usia 6 tahun sudah mau ngaji, kita ngajarin juga enggak. Saya pernah ngajarin di kelas 1 saja, nggak pernah sampai selesai ya, karena tiba-tiba saya langsung tahu ilmunya, jadi kepotong prosesnya waktu itu, jadi tidak sempat terlalu dalam. Saya waktu itu belajar telat gitu. Waktu itu saya pikir sebelum usia 7 tahun dia sudah bisa ngaji sama bisa sholat. Jadi waktu itu sempat saya perkenalkan, tapi alhamdulillah sih nggak terlalu lama ya, karena saya langsung dapat ilmunya, saya ikut kajian, saya stop semuanya. Dan akhirnya ketika dia umur 7 tahun baru kita mulai ngajarin dia baca, baru kita mulai ngajarin dia ngaji, baru kita fokus ngajarin dia sholat. Dan alhamdulillah hasilnya jauh lebih efektif. Ya Kira, coba kita ambil Al-Qurannya sama bukunya. Ternyata tidak perlu waktu lama untuk bisa membuat dia baca sama ngaji kalau memang dari awal itu minat bacanya sudah ditumbuhkan. Saya ingat banget waktu dia umurnya itu 5 tahun, dia ambil Al-Quran saya yang kecil, yang dulu jadi Al-Quran hafalan saya itu pesantren. Dia ambil, dia buka-buka, dia baca. Padahal yang dia baca itu hanya Al-Fatihah, karena waktu itu yang dia hafal cuma Al-Fatihah. Kenapa dia seperti itu? Karena dia lihat bapaknya setiap hari baca. Karena dia lihat bapaknya setiap hari ngaji, dia lihat setiap hari bapaknya baca buku. Jadi dia juga pengen bisa gitu. Jadi kita buat dia penasaran, kita ngajarin. Nanti ketika dia usia 7 tahun, rasa penasarannya makin besar, akhirnya kita ajarin dia sedikit saja langsung bisa. Nah gitu. Jadi gimana caranya saya ngajarin dia ngaji bisa cepet, padahal saya nggak lewatin Iqra ya. Iqra cuma Iqra 1, habis itu langsung loncat ke Quran besar, dan ternyata dia langsung bisa baca. Nah, gua kira ambil Al-Qurannya, kita lihat. Jadi yang saya pakai adalah mushaf saya ketika saya di Pondok Pesantren Jombang. Ini penerbit dari Jabal. Ada warnanya, jadi warna tajwidnya itu udah ada. Kemudian memang dia udah kenal huruf dulu. Pertama-tama saya kenalin dia huruf dulu, huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Jadi huruf-huruf yang sulit itu diajarin dulu. Huruf yang sulit apa aja kira? Yang mirip-mirip. Sa. Harus beda dengan ta. Beda lagi dengan ya. Terus apa lagi huruf yang sulit? Ya, ada za yang pendek, ada za yang panjang. Apalagi huruf yang sulit? Ya, ko. Oh, ya. Ha dengan ha. Ha yang ini sama yang oh. Sekarang kita mau baca surat apa? Terserah. Oke, coba ya. Tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Stop dulu. Kenapa ditahan di situ? Kenapa anjanya itu ditahan? Ada tanda merah dan ikhfa. Itu ikhfa ya. Ikhfa itu apa artinya? Ditahan dan tidak jelas. Yes, ditahan dan tidak jelas. Jadi yang harusnya dibacanya anja, jadinya anja. Ya, sudah udah ngerti itu? Terus ditahan. Anja ahul a'ma. Lanjut. Yazaka, bukan yazaka. Kenapa? Karena itu za yang panjang, bizanya panjang. Dia udah bisa bedain. Jadi mana yang za, mana yang za. Lanjut. Au yazakar fatang fa'ahul zikra. Lanjut. Kenapa ditahan di mimnya tadi? Karena gunnah itu ada berapa huruf? Nun sama mim. Ya, nun sama mim diapain? Ada tanda apa? Tanda bacanya apa? Nun sama mim. Ada tanda tasjid. Ya. Nun sama mim kalau ditasjid jadi gunnah. Gunnah itu artinya harus ditahan. Inna, anna, amma. Udah ngerti ya? Lanjut. Fa'ang talahu tasadda. Terus
Wa ma 'alaika alla yazzakka. Yes, zakka. Oke, bisa. Lanjut. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, sudah tambah lagi. Sudah kalah. Ini Al-Quran sampai robek-robek ini ya. Karena dibaca terus. Baca terus. Nah, sekarang coba ambil buku Bilalnya. Coba kita baca ya. Kita baca apa terserah. Baca enak. Coba dibaca. Bersegera dalam kebaikan. Ini coba dibaca. Melakukan kebaikan sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi. Itu cara baca anak umur 8 tahun. Jadi udah lancar, artikulasinya udah benar. Padahal waktu dia umur 7 dia belum bisa sama sekali. Ini benar-benar sama sekali ya. Jadi waktu dia masuk kelas 1 SD itu di sekolah homeschoolingnya itu dia sendiri yang belum bisa baca, teman-teman yang lain itu udah bisa. Dia sangat tahu ya idealnya, tapi dia paling terlambat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir kalau anak-anak itu kalau bisa baca. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu khawatir. Tar. Dan udah kondusif, kita lanjutkan. Nah, jadi bagaimana Vira? Alhamdulillah sudah bisa baca, sudah bisa menulis, sudah bisa ngaji. Walaupun ngajinya tetap harus diperbaiki terus ya, tetap harus diperbaiki. Jadi sebenarnya orang tua itu nggak perlu terlalu khawatir kalau anak-anak itu belum bisa ngaji sama belum bisa baca di usia 7 tahun, karena anak-anak itu masuk SD, memang tempatnya dia belajar baca sama nulis. Jadi salah paham kalau orang-orang tua itu menganggap bahwa anak saya harus bisa baca sebelum kelas 1 loh. Sebelum kelas 1 anak-anak memang harusnya dia bermain gitu. Dia bermain, dia happy, have fun. Karena nanti waktu dia masuk kelas 1 sudah waktunya dia belajar yang sulit-sulit gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa saya tidak masukin ke sekolah formal, karena belum tentu semua yang dia pelajari itu dipakai di dunia kerja. Ya, yang ada bikin anak-anak mumet. Saya mau tuh dia sukanya apa, udah dia belajar itu aja. Saya juga sekarang udah setua ini dulu belajar macam-macam, belajar fisika, belajar kimia, belum tentu kepake juga. Udah. Kimia juga belum tentu kepake sekarang, fisika belum tentu kepake. Jadi kita lihat nanti saya kira maunya belajar apa, baru kita nanti fokuskan dia ke situ dia mau belajar apa. Nah, homeschooling yang sekarang itu memang membantu dia untuk belajar hal-hal yang penting dulu, yang fundamental. Banyak orang tua itu masukin anaknya ke sekolah tahfiz ya, itu bagus sekolah tahfiz, tapi bagi saya tahfiz saja tidak cukup, karena saya ketemu banyak anak-anak yang hafalan Qurannya banyak tapi kata-katanya kotor, itu banyak banget ya. Saya nggak kejar bagaimana dia hafal banyak, saya kejar bagaimana dia punya adab, itu kita bentuk sebelum usia 12 tahun. Makanya saya masukin dia ke sekolah yang berbasis adab. Nah, walaupun hafalannya juga terkejar, alhamdulillah dia sekarang 8 tahun, dia kurang 1 lembar lagi 1 juz. Ini update Desember 2020. Ya mungkin nanti Januari dia udah 1 juz sudah selesai. Tapi saya nggak terlalu kejar ke situ karena hafalan itu dia akan mengalir dengan sendirinya. Karena yang kita bangun tuh cinta sama Al-Quran. Cinta sama Tuhan, sehingga nanti motivasi menghafal Al-Quran itu akan tumbuh dengan sendirinya. Cintai anak-anak ya, caranya gimana ya, nggak usah paksa mereka dengan hal-hal yang belum waktunya. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka belajar pada waktunya, dan kita juga harus mendampingi mereka. Saya sendiri masuk pesantren lagi di usia 29 tahun waktu itu, karena saya paham betul saya kurang bisa ngajarin anak saya ngaji, dan saya nggak mau anak saya itu diajarin sama ustadz yang lain. Saya mau anak saya diajarin sama bapak sendiri. Gimana Safira? Safira siapa yang ngajarin? Bapak. Nah, iya. Jadi jangan ada alasan, aduh saya udah tua, saya nggak bisa belajar lagi, biarkan dia ustadz yang ngajarin dia. Oh, nah. Kecuali Anda sibuk banget ya, kecuali Anda presidennya masih ada waktu. Kalau anda masih ada waktu, lebih baik Anda yang ngajarin ya. Bapak sama ibunya yang harusnya ngajarin, bukan orang lain. Jadi sebabnya sekolah yang paling baik untuk anak-anak itu orang tuanya, bukan guru ya. Kalaupun Anda mau delegasikan ke guru, mungkin pelajaran-pelajaran yang Anda pikir rumit ya. Misalnya nanti saya kira kalau usia 10 tahun dia bilang aku mau dalamin biologi Bapak, ya udah saya akan panggilkan guru biologi. Walaupun untuk dasar-dasar mungkin saya masih bisa dulu, tapi ya kita akan lihat. Ya mungkin itu aja dulu update-nya. Kedinginan kira-kira itu udah basah kuyup ya. Ini berarti haki.
Yuk. Tapi masih mau makan es krim kan? Nggak apa-apa dong. Motor udah selesai, oke. Ini dia motornya udah. Ya, motor udah selesai, waktunya kita check out. Jadi kesimpulannya teman-teman, nggak usah terlalu buru-buru ya. Jadi kita biarkan saja anak-anak. Tapi kita harus tetap punya program. Karena masalahnya adalah kalau kita tidak punya program, nanti orang lain yang buatin program buat anak kita. Ya entah ke sekolah, atau ke tempat kursus, sekolah, atau tempat belajar untuk anak-anak usia 3 tahun. Itu mau ngapain tuh? Itu suka-suka mereka mengisi anak-anak kita. Padahal kita harusnya yang punya program mengisi anak-anak kita itu apa. Sehingga kita nggak akan mudah tergiur dengan program orang. Nah terkait yang ngaji tadi, saya juga masih belajar. Nanti ada waktunya dia akan lebih bagus dari saya. Itu baru bapak yang susah. Assalamualaikum.